Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fernando Pratama dengan NIM 12250113521 dari kelas TIF 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial tentang basic dari JavaScript. Nah, mungkin ini ada sedikit perbedaan dalam hal eksekusi code-nya, yang dimana kalau biasa kan kita menggunakan terminal nih untuk ngeksekusi Java dengan perintah Java spasi nama filenya, atau mungkin dengan Python nih, dengan terminal juga dengan perintah Python spasi nama filenya. Nah, jadi ada sedikit berbeda nih untuk JavaScript. Jadi JavaScript nih bisa sih di terminal, cuman dia tuh larian tuh pakai Node.js nantinya. Nah, untuk sekarang kita bakal ngeran JS itu di habitat aslinya, yaitu di mana? Yaitu di browser. Nah, jadi ya oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita cuma membutuhkan satu tool saja untuk em, mempraktekkan basic-basic JavaScript, yakni hanya memerlukan browser saja. Di sini kebetulan saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, ini. Nah, terus gimana nih cara masuk ke engine untuk jaringan Java.js-nya? Gampang, tinggal kalian klik kanan, kalian pilih inspect, kalau kalian pilih console. Nah, disinilah nantinya kita akan menjalankan dan mengimplementasikan praktik dasar-dasar JavaScript. Oke, langsung kita mulai. Untuk pertama-tama, nggak afdol kalau kita nggak mengeluarkan hello world saat mencoba bahasa pemrograman baru. Nah, untuk di JS sendiri ada dua tipe nih, print lah, dua tipe print yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan print suatu nilai atau suatu value di sini nih, di tab sini. Nah, satu lagi, kita bisa melakukan atau menampilkan suatu value output itu tuh di pop up. Nah, kita coba aja langsung deh. Kalau untuk pop up itu menggunakan komen alt. Misalnya nih, hello world. Nah, ini untuk nampilin output secara pop up. Gitu. Nah, terus di ujungnya tuh boleh pakai titik koma atau nggak apa-apa juga pun nggak apa-apa kalau di JS gitu. Nih, maksudnya yang pop up tadi. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menampilkan outputnya tuh di tab sini, di tab console. Ini dengan perintah atau sintaks console titik log. Nah, ini tampilkan. Nah, oke. Jadi itu untuk cara menampilkan output atau melakukan print pada JavaScript. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni variabel. Nah, untuk di JS sendiri, itu tuh lebih sederhana dalam hal deklarasi variabel. Jadi dia ini mirip kayak Python dan juga mirip kayak Kotlin. Nah, jadi dia ini nggak pakai tipe data. Cuman dia ini pakai keyword di depannya kayak Kotlin. Jadi nggak kayak ada mutable keyword, ada immutable keyword. Nah, maksudnya apa? Kayak gini. Ada yang namanya tuh di JS ada tiga. Ada let, ada var, ada cons. Nah, untuk let sama var itu lebih kurang sama aja. Nggak ada perbedaan yang terlalu. Mungkin ada, tapi kalau dari yang saya ketahui sih, ya hampir sedikit mungkin perbedaannya. Nah, kecuali cons. Nah, antara var sama let dengan cons itu baru ada perbedaan mencolok, di mana perbedaannya tuh di bagian mutable dan immutable. Nah, kalau cons tuh immutable, alias nilai yang udah kita assign di awal itu tuh nggak bisa lagi kita timpa dan kita ubah. Nah, sebenarnya kan kalau var sama let tuh bisa tetap. Nih, kita langsung coba aja deh. Misal kita punya variabel nama, var nama sama dengan misalnya. Nah, nih oh ya, biar nggak ke enter atau biar nggak langsung ke eksekusi, kalian tekan tahan shift dulu ya, baru kalian tekan enter. Nah, nih kita cobalah enter dulu yang ini. Nih lihat, nggak ada
Error kan walaupun kita nggak membuat tipe datanya, itulah enaknya JS. Nah, terus ini kan karena var kan, tadi kan udah dikatakan kalau var nih nggak bakal bisa diganti atau diubah isinya. Berarti nama ini nih, alias variabel nama tuh bisa kita timpa dengan value yang lain. Nah, kita coba buktikan. Nama misalnya sama dengan Hams. Tuh, aman kan? Nggak ada error kan? Nah, sekarang kita coba yang let mungkin. Let nama 2 sama dengan Farhan 2 misalnya. Kita coba ubah nih nama 2 sama dengan Aulia. Misalnya. Nah, aman kan? Nah, sekarang kita buktikan yang cons. Karena tadi dia bersifat immutable, berarti dia nggak bisa diubah variabel value dari variabelnya. Nah, kita buktikan sama-sama. Farhan 3, enter, atau kita langsung aja deh. Nama 3 sama dengan mungkin Hans juga. Nah, kita lihat ya, pasti dia error. Nah, betul kan? Kenapa? Karena ini cons. Nah, jadi itu aja sih perbedaan yang paling mencolok antara let, var, dan cons. Kalau let sama var tuh bersifat mutable atau bisa kita tipa-tipa atau bisa kita ganti-ganti isi value-nya. Sedangkan kalau cons itu ya udah fixed gitu, udah statis, nggak akan bisa diganggu gugat lagi nilai yang udah di asing pertama kali. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga atau materi selanjutnya, yakni gimana sih if else pada JavaScript. Nah, sekarang kita akan coba kombinasikan antara si ini variabel deklarasi tadi dengan if else dan dengan print output juga yang pakai konsol dan yang pakai alert. Nah, misalnya kita kayak tadi nih ada var nama juga. Nah, ini kita clear dulu deh. Nah, misalnya kita ada juga var nama kayak tadi, nama sama dengan Farhan. Nanti kita pengen nampilin suatu outputnya tuh ada dua gitu. Dan pula tuh ditentukan sama ini var status di sini. Mungkin var status sama dengan di konsol lah mungkin. Oh, ini aja deh, konsol aja deh, biar gampang. Nah, kita pengen. Nah, jadi ketika pertama nih kita buat jadi di konsol, nanti dia bakal ngeprint outputnya tuh di tab sini. Nah, nanti pas kita ubah jadi di alert, nanti dia bakal ngeluarin outputnya tuh di pop-up tadi, pop-up JS tadi. Nah, jadi gini, if else di JS sama persis kayak Java. Kalian buat efek gini tuh kalian buat buka kurung tutup kurung, kalian buka kurung kurawah, kalian tutup kurung perawah. Nah, di sini kalian buat kondisinya persis kayak Java. Jadi tinggal status nih, statusnya sama dengan konsol misalnya. Lalu kita lakuin console.log. Nah, gini. Sekarang kita akan coba. Ini tadi belum saya jelasin di awal. Jadi ini cara melakukan penggabungan atau konkatenansi suatu string. Ini cara pertama bisa pakai kayak gini. Halo, nama. Nah, kita coba dulu deh yang ini. Nanti perlu kita kasih LCF-nya. Nah, ini cara konkatenansi yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua tuh lebih simpel dan lebih sederhana. Bisa menggunakan cara kayak ini. Ini kita refresh deh. Nah, ini cara sederhana nih. Yang di ujung sini, di ujung stringnya, alias yang mau kalian format tuh kalian kasih back quote. Nah, bukan backslash, bukan back atau bukan petik satu ya, tapi back quote namanya. Itu ada biasa di pojok kiri keyboard kalian. Nah, ini juga kita hapus backquote ini yang ini, dan sini kita kasih backquote juga di ujungnya. Nah, barulah di sini ya kita kasih tanda ini buat kurung bawah, kita tutup bawah, alias untuk penanda variabelnya kita kasih dolar.
Nah, ini kalau kalian perhatiin tuh mirip kayak yang di Kotlin. Jadi ini kayak perpaduan udah Java campur Kotlin, campur Python juga. Nah, itu lah NAJS. Dia lebih sederhana banget. Kita coba enter bakal sama outputnya kayak tadi. Nah, tuh. Sekarang kita coba buat LCF-nya. Statusnya mungkin kita bikin jadi alert. Nah, kalau di alert kita nampilinnya tuh di pop up. Sama ya, tadi ini kita copy aja deh. Nah, ini kalau kita run nggak bakal uh, ada pop up karena ini kan kita buat konsol. Sekarang kita coba lagi kita jalankan. Cuman ini kita buatnya alert. Dia bakal eksekusi kondisi yang kedua karena ini yang true. Ini kita coba. Tuh, muncul kan alertnya. Sama juga kan outputnya. Nah, jadi begitu if else pada JavaScript. Tuh. Kalau ya untuk else-nya sama, kalau untuk else ya tinggal buat aja else biasa di sini. Kita coba deh. Nih, else-nya if yang kita hilangin. Ini untuk kondisi else-nya. Sorry. Oh, oh iya, kalau udah else nggak perlu pakai kita dengar juga kondisinya. Karena dia udah fix bagi yang selain if, dia langsung bakal keluarkannya di else gitu. Nah, sama kan kayak tadi. Jadi gitu if, else, if dan else pada JavaScript. Sekarang kita masuk ke kondisional yang kedua, yaitu menggunakan switch case. Nah, ini juga persis nih kayak di Java, kayak switch case. Nih, kita pakai yang tadi ya. Cuman, nah, gini. Sama, kita bikin kayak biasa switch. Nah, di dalam switch ini kita masukin variabel yang nanti akan kita bandingkan, yang mana nih ada status. Terus kita sama pakai kurung bawah. Atau kita pakai case juga di sini. Case. Ketika misalnya konsol, nah, ketika misal konsol ya apa misalnya gitu. Kayak titik dua biasa. Baru ini kita taruh sini. Jangan lupa tambahin break. Seperti biasa. Misalnya kalau case-nya alert, sini. Udah deh. Bakal sama aja kayak tadi. Jangan lupa pakai break. Kita enter ya. Nah, sama kan kayak tadi. Jadi variabel yang mau kita jadiin pembanding di switch case-nya kita taruh kayak biasa kayak di sini. Terus ya udah tinggal kita bikin case-nya. Kalau case-nya ini apa yang dieksekusi, kalau case-nya ini apa yang dieksekusi. Kalau untuk else-nya tuh sama juga kayak Java, pakai aja default di sini. Jadi yang selain dua ini dia bakal ke eksekusinya di default. Gitu saja. Nah, udah nih untuk materi if, kan kita masuk ke materi looping, perulangan. Nah, untuk perulangan sini yang mungkin sedikit agak beda konsepnya, karena ada satu konsep tambahan, itu pakai ada for in, ada for off nantinya. Sebelum masuk ke itu kita bakal bahas dulu array. Sorry, kelupaan. Jadi array atau larik di JS um, itu sama kayak list di Python. Jadi dia tuh udah nggak kayak di Java lagi yang statis. Nah, untuk di JS itu persis mirip Python. Misalnya gini ya, var list umur mungkin. Nah, dia pakai kurung siku. Nah, ini array di JS. Misalnya ada 2,5,7. Ini mungkin umur anak bayi 8, 10 misalnya. Nah, inilah
array di JavaScript. Untuk ngebacanya pakai indeks biasa. Misalnya kita pengen ngebaca nih, ngeluarin outputnya angka 7. Ya udah tinggal kita kita keluarnya di tabsnya aja, di konsol aja ya. Console.log, tinggal list umur. Nah, kita berhitungnya dari 0 indeksnya. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 7 itu berarti terletak di indeks kedua. Karena ini ada 0, 1, ini 2. Kita coba indeks kedua. Pasti dia keluar 7. Nah, itu aja cara manggil array dan membuat array di JavaScript. Nah, untuk ada di satu nama tuh array yang pakai sistem key sama value. Kalau di Python tuh kayak dictionary lah. Atau kalau di JS nama kalau salah tuh collection lah kalau salah. Itu pakai kurung kurawah kayak ini. List umur pakai nama lah misalnya. Nih caranya, pakai kurung kurawah. Kita pakai sistemnya tuh ada kuncinya, ada nilainya. Jadi kayak ini. Misalnya nih anak namanya Messi, kita pakai ini aja. Namanya Messi mungkin 37 misalnya. Koma misalnya Ronaldo berapa misalnya 40. Nah, jadi kalau kayak gini cara memanggil si value-nya atau memanggilnya tuh udah nggak pakai indexing lagi, tapi pakai nama tuh key. Nah, jadi yang di dalam indeks tadi itu kita ganti sama key alias kunci alias namanya, nama si variabel yang di dalam collection tadi. Nah, kita pengen ngeluarin nih umur Ronaldo nih. Nah, tinggal kita gini aja, console list umur nama. Nah, masukinlah di dalam indeksnya nih key-nya atau kunci ya, yang mana dia ada Ronaldo. Oke, pasti hasilnya 40. Nah, gitu. Jika gitulah dua tipe array di JS. Nah, sekarang kita baru masuk ke for. Untuk for, gini, ada for in, ada for off, dan ada for yang biasa, yang pakai ya, yang pakai kayak gini loh. Oh, udah ada langsung nih template-nya. Nah, yang pakai kayak ini. Ini kita pakai dulu for yang biasa deh. Ini sama kayak biasa. Jadi kita deklarasikan dulu indeks awalnya atau indeks yang nantinya akan kita jadikan kondisi di loop ini sampai dengan 0. Mungkin kita sampai 5 aja. Terus indeks plus. Nah, mungkin kita bakal basic dulu lah. Bakal mengeluarkan angka 1 sampai 5 di JS kayak gini. .log buat ini indeks. Nah, kita coba pasti ini bakal berurut nih dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ya sih sama sih kayak Java yang kayak yang for ini persis. Jadi ini kayak deklarasi awalnya, ini kondisinya, ini increment atau decrementnya. Itu. Nah, yang mungkin agak beda tuh di bagian for in dan for off-nya. Ini persis kayak enchantment for. Nah, kalau di Java kan yang pakai kayak string string misalnya string red titik dua baru spasi nama itunya, nama array yang mau kita loop. Nah, kalau gini tinggal gini aja. Kalau untuk array seperti ini itu tuh kita bisa lakuin pakai for in kayak gini. Bentar, sorry. For let mungkin let umur let u aja lah. Let u in ini list umur nih. Oh ya, jadi buat belum tahu kalau kita udah ngerun ini bakal terus tetap ke store lah, tetap kesimpan gitu variabel ini dan value-nya. Jadi nggak perlu kita declare lagi sini. Kayak itulah kayak jetpack, apa nama tuh?
yang di notebook. Nah, yang notebooknya Python kayak gitu. Jupyter Jupyter. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu kita declare berkali-kali, sekali aja. Ini bakal simpen terus selama browsernya nggak kita close. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang untuk tukur ke bawah. Nih kita coba nih, kita keluarin. Kita kalian lihat apa yang terjadi. Nah, bakal keluar kan? Nah, kalau ini bedanya. Nanti kalau off nih, coba kita pakai off ya. Nanti kan kelihatan nih bedanya apa. Tuh, nampak kan bedanya in sama off? Tuh, kalau nih dari, wah kita coba juga biar nampak deh. Biar nampak deh. Nah, jadi kalau in itu tuh yang diiterasi atau yang dilakukan looping atau yang diambil nilai di dalam area itu indeksnya kalau in. Nih, makanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi indeksnya yang diambil di istilah itu dienumerasi lah istilahnya. Nah, sedangkan kalau off, nah baru kalau off nih barulah kayak yang di biasa di Java, yang kayak ini loh, yang biasa di Java kayak ini, yang string misal string nama titik dua garis umur. Nah, yang kayak ini loh. Nah, inilah baru yang off. Jadi dia tuh bakal mengambil satu persatu elemen-elemen alias value tiap em, tiap koma yang ada di array kita. Nah, itu baru pakai off. Makanya keluar 2, 5, 7, 8, 10 alias isi array kita. Sedangkan kalau in indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita pakai in manggilnya sama kayak yang kayak gini. Nah, berarti kita manggilnya pakai ini. Kita coba lagi. Ya, yang in ya. Ini kita berarti U-nya nih indeksnya berarti kita manggilnya pakai list umur. Ini jadi indeks U-nya. Tuh, sama kan? 2, 5, 7, 8, 10 gitu. Begitu juga pas kita lakukan for in dan for off pada collection atau array yang berupa collection. Nih, kita coba lagi deh. Ini misalnya kita let UN umur nama in ini loh, kita coba in list umur nama. Nah, kita coba ya console log UN. Nih kita lihat nih, kalau in di collection itu tetap juga bakal indeksnya berarti ada yang hanya ada dua, berarti 0 dan 1. Enter. 0 dan 1. Key-nya maksudnya, sorry. Kalau ini berupa collection, jadi bukan indeksnya lagi nih yang diiterasi saat kita menggunakan for in, tapi key-nya atau kuncinya. Karena indeks di sini tuh ya ini udah patokannya ke kuncinya nih, atau alias ke nama variabel yang memiliki suatu value yang tersimpan di collection. Nah, makanya Messi sama Ronaldo yang keluar kalau kita lakukan for in. Sedangkan kalau kita lakukan for off, ini kita lihat sama-sama. Nah, error kan? Karena dia nih bukan berupa array kayak gini lagi. Nah, yang mana ada value-value-nya tanpa ada key yang enggak gitu lagi. Ini udah beda 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 jenis lah. Nggak beda-beda banget sih, cuman beda di bagian situnya sih. Nah, jadi untuk kondisi correction seperti ini, itu kita lakuin yang namanya itu mirip pakai teknik yang kayak gini. Nah, jadi kita mainnya taruh si ini nih, alias variabel yang udah kita ambil tadi itu ke menjadi si indeks atau menjadi si pemanggil key-nya. Nah, kita coba lagi. Ini nih, ini kan off kan yang kita coba jadiin. Nah, untuk ini kan udah jadi kan bakal keluar kayak Messi, terus Ronaldo. Berarti itu kan kuncinya kan. Nah, karena itu berubah kunci, berarti kita jadiin di tempat indeks letaknya. Gini.
list umur, nama. Nah, di sini UN ya. Nah, gitu. Jadi nanti Messi, list umur nama yang Messi 37. Nanti list umur nama yang Ronaldo 40. Coba enter pasti hasilnya tuh ada 37 dan 40. Nah, gitu jadinya for in dan for off di collection. Jadi for off udah nggak bisa di collection pro. For in yang bisa karena dia tuh bakal mereturn atau mengiterasi suatu key-nya, yang mana key-nya bisa kita manfaatkan untuk memanggil value tiap key-nya tadi gitu. Dan satu lagi ada while nih untuk perulangan di JS. While nih sama juga persis kayak yang biasa di Java. Mungkin while i kurang dari 5 kita sorry, i-nya belum kita deklarasikan dulu. Kita reverse. Let sama ya sih var sama let i sama dengan 0. Ini kita console.log i, terus incrementnya jangan lupa. Nah, kita coba dia bakal nampilin sama kayak yang for tadi sebelum kita coba. Jadi ini 0 sampai 4. Nah, tuh. Ini 4 ini terakhir karena ya ini dia nilai yang ini langsung otomatis kebaca dia, dikeluarin dia gitu. Dia begitu deh. Nah, dia sih seharusnya sih perulangannya. Ini karena terikut aja dari sini. Nah, jadi ya sama aja sih well. Nah, kalau untuk duel nih juga sama kayak Java ya. Jadi dia tuh juga bakal melakukan mencoba dulu alias bakal di loopnya dulu, barulah dia mengecek kondisinya kayak gitu. Kalau duel persis kayak Java juga, tinggal kayak gini. Misalnya do console.log halo misalnya, terus di sini baru kita bikin while i sama dengan 10 misalnya. Nah, ya kan i sama 10 kan. Kalau kita deklarasiin i-nya di sini, nah, dia deh, kan tadi i udah. Dia misalnya sama dengan 11. Sorry. Nah, ini kan beda nih. Kan kalau secara while biasa kan ini kan nggak bakal dieksekusi kan, karena kondisinya tuh berbeda kan. Nah, sementara kalau duel, ini juga bakal dieksekusi dulu. Barulah dia bakal ngecek J-nya berapa. Apakah sama? Nah, coba deh. Oops, sorry. Tahan. Ini kurang satu sama dengan astaga. Nah, gini. Jadi ini kan 11 kan. Sementara ini kondisinya kan dia harus sama dengan 10 kan. Nah, karena ini duel, jadi ini tuh bakal dieksekusi dulu sekali, baru dia bakal mengecek nilai J-nya, apakah sesuai dengan kondisi yang ditetapkan itu atau tidak. Barulah kalau misalnya dia tuh sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, barulah dia bakal ini dieksekusi. Dan jika tidak, dia bakal langsung ke stop. Namun karena dia dia bakal dicoba dulu tanpa mengecek ini, gitu. Ini karena ini kan beda nih. Nah, kan harusnya kan kalau biasa kan nggak bakal itu kan nggak bakal dieksekusi kan. Nah, karena ini duel itu bakal dieksekusi dulu sekali. Tuh. Nah, ini kelihatan kan? Di gitu duel di JavaScript. Um, Oke, mungkin udah deh sampai segitu aja sih basic-basic dari JavaScript. Sekarang kita akan masuk ke cara si JS ini terkoneksi dengan HTML. Nah, caranya gimana? Bentar, kita buka dulu text editor kita. Oh ini udah ada. Bentar. Sorry. Ini kita close dulu deh.
Nah, kita bikin dulu karena kita langsung coba JS, jadi kita HTML kita shortcut aja, tanda seru terus tekan enter. Nah, biar cepat saja. Mungkin titelnya kita ubah jadi latihan JS. Nah, ini boleh kita lakukan koneksi terhadap JS tadi. Nah, untuk JS itu tuh kita bisa melakukan beberapa cara untuk mengkoneksikan ke HTML. Yang pertama, kita masukkan ke dalam dengan cara eksternal JS itu memasukkan file JS-nya itu ke, wah udah tahu nih, ke ini ya, ke tag head-nya. Jadi boleh di tag head, boleh di tag body. Nah, bedanya apa? Kalau di tag head itu tuh bakal jadi web itu sebelum dimuat nih, pas mau dimuat nih, itu langsung dia tuh juga memuat file JS-nya. Jadi kalau kalian yang ngebutuhin ngerender konten cepat di web itu tuh kurang recommended lah menaruh external JS-nya tuh di head karena bakal kalau JS kalian sangat kompleks tuh bakal lama load web kalian di awal-awal. Sementara kalau di body itu tuh saat dibutuhkan itu. Jadi karena kita ikutin yang rekomendasi aja. Jadi kita taruh di body script ini caranya. Kalau di external tuh kita taruh di tagnya tuh parameter src kalau di eksternal. Kalau dengan cara eksternal nih kutip kita bikin di mana tempat kita letakin JS kita, titik koma titik garis miring assets di src. Kebetulan saya di sini. Nah, ini sesuaiin sama itu kalian. Ini cara yang pertama. Ini bisa di sini, bisa di head, bisa di body. Nah, cara yang kedua tuh bisa lakuin menggunakan ini. Langsung kita buat. Jadi kalau kita langsung internal script itu tuh kita langsung buat di HTML ya. Jadi tanpa ini langsung kita buat di sini JS-nya. Nah, di sini JS-nya. Itu cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga itu tuh inline nama istilahnya. Itu langsung kita tembaknya um, di elemen HTML ya. Misalnya nih, kan kita punya elemen button misalnya. Nah, button ini ada parameter on click. Jadi kayak saat ditekan tuh apa yang terjadi. Nah, sini kita bisa langsung nih bikin JSN sini. Kayak misalnya kayak ini misalnya yang alert hello world. Sorry. Tuh, bisa kayak gini. Jadi langsung di dalam sini boleh langsung di sini di script bla 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 nya boleh juga via eksternal pakai src gitu. Dan untuk contoh kali ini kita pakai via eksternal aja deh biar itu biar lebih terpisah lah antara HTML dan antara JavaScript-nya. Nah, kita coba deh yang pakai eksternal. Jadi kita uncomment dulu. Nih, ini di sini di JS-nya. Kita bikin yang kayak tadi ya coba. Alert misalnya. Alert hello world juga. Nih, kita save, kita run, coba pakai live server aja biar cepat. Pasti dia bakal munculin pop up kayak tadi. Nah, ya kan? Ini tandanya udah berhasil terhubung JS kita dengan HTML. Gitu. Kita coba lagi mungkin cara yang tadi kedua. Kita pakai yang konsol ini. Kita komen aja. Sorry. Yang kita ganti console.log. Nah, ini coba kita save, kita refresh. Nah, nggak bakal ada muncul apa-apa kan, karena kita kan console.log. Nah, munculnya di mana? Munculnya di sini, di tab yang tadi. Kita cek inspect, kita buktiin, kita console. Lihat. Nah, ini kan gitu. Jadi di sini munculnya kalau console.log, kalau alert di sini munculnya. Gitu. Nah, mungkin kita coba bikin sedikit aja, simple, kayak yang if tadi masih ada nggak historinya? Jadi if. Nah, yang ini
Nah, kan kita coba buat di JS ini ya. Nah, sekarang kita mau coba buat nih, cuman ini versi JS. Jadi ini kita bungkus ke dalam suatu function. Nah, cara buat function di JS itu kayak gini. Tinggal function sama spasi nama functionnya apa. Mungkin kayak tes lah. Terus gini, tutup di bawahnya. Nah, jadi simple banget fungsi. Ini kalau di Java tuh method lah istilahnya gitu. Nih, mungkin nih kita sesuaiin nih sama nama parameter yang kita kasih nih di status. Jadi nggak perlu di sini. Nah, jadi kita buat button di HTML-nya. Nah, dimana saat button ini di on click, dia bakal nyambungin ke sini, ke fungsi sini, bakal memanggil metode ini atau fungsi ini. Tuh, kan fungsinya tadi kebetulan namanya tes. Nah, ini kan kita bikin kan parameter customnya. Jadi if else tadi itu bakal nyesuaiin nilai dari status kan. Nah, sekarang kita coba status pertama tuh konsol. Harusnya dia bakal keluarin halo Farhan, halo nama Farhan ini di konsol. Nah, coba deh parameternya konsol. Nih, kita save. Sorry, refresh. Nah, ini kan ada button nih. Harusnya pas kita klik nggak bakal kejadian apa-apa di interface sini ya. Nah, kita cek sekarang konsol. Inspect. Harusnya ada overhead. Nah, betul. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba ubah jadi alert parameternya. Nah, save. Kita refresh lagi ininya. Nih, harusnya nih bakal muncul pop-up di sini. Kalau muncul berarti udah berhasil kita koneksiin dan kita koneksiin function yang ada di JS dengan HTML. Kita coba ya. Stack. Nah, oke. Hasil nih. Inilah sederhana dari basic JavaScript. Tuh, jadi kita pas klik ini bakal muncul di sini. Ini udah terhubung nih antara JS dan HTML kita. Dan sekarang kita masuk ke DOM. DOM atau dokumen object model. Nah, jadi DOM ini tuh kayak suatu kayak gimana ya? Sebenarnya tuh kayak teknik untuk menghubungkan semua yang kita buat di HTML dan kita bisa memodifikasinya dengan JavaScript. Itulah DOM itu secara sederhananya. Jadi kita tuh bisa um, kayak memodifikasi HTML kita via JavaScript-nya. Misalnya nih kita memodifikasi judul halaman kita, ini kan, nah bisa kita modif nih, ini kan latihan.js kan, latihan JS kan titelnya kan, ini bisa kita ubah mungkin latihan JavaScript nih, misalnya kita ubah. Jadi kita ubah nggak perlu dari HTML, kita bisa ubah dari script sini. Kita buat lagi function mungkin, function rename judul. Nih, nggak perlu pakai parameter. Nah, oke, kita mungkin gini cara ubah judul langsung, dokumen titik title sama dengan latihan JavaScript misalnya. Nih, iya, nih misalnya tadi yang tadi di on click. Loh. Nah, oke, kita save, kita coba lagi buka, dan kita refresh. Kita lihat ya, ini kan masih latihan JS kan judulnya kan. Ini bakal kita klik, ini bakal berubah nih judulnya nih. Lihat ya. Tuh, 2, 3. Nah, kan berubah kan?
Kalau kita inspect elemen, kita lihat di headnya tuh berubah kan titelnya, nih berubah kan. Nah, itulah penerapan DOM yang paling sederhana gitu. Penerapan yang lebih kompleksnya mungkin di next video akan kita bahas. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.